Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Terbukti kalau Roy Suryo dan Tivala sebetulnya yang menghindari persidangan. Mereka keluar-keluar minta Pak Jokowi hadir ke persidangan. Bagaimana Pak Jokowi bisa hadir ke persidangan kalau Roy Suryo dan Tivala sendirilah yang menunda persidangan pokok perkara. Tidak benar bahwa saya tidak hadir, ya. Tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut. Tifa mangkir dari persidangan, itu tidak benar. Gitu ya. Itu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir mendampingi. Enggak, saya nanggapi begini aja. Dikatakan Tidak usah Pak ya. kalau memang wajib lapor kembali berarti statusnya tersangka. Saya belum menyatakan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan dari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu. Kalau saya dijadikan terdakwa ya ketakutan. Gitu. Nah, sebenarnya tadi juga saya ikuti juga persidangan di PN Timur, sekalipun melalui elektronik ya. Jadi sebenarnya PN Timur sudah menggelar sidang dan tidak terpaku dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. Tifa. Terbukti hari ini pun persidangan digelar. Namun karena Ibu Tifa tidak menghadiri, ya, tanpa alasan yang jelas, ya, atau bisa juga disebut mangkir, ya, dari panggilan pengadilan, ya, karena bagaimanapun sebenarnya, kalaupun beliau mengklaim di hari yang sama ada sidang pra-peradilan, sementara sidang pra-peradilan itu bisa diwakilkan oleh penasihat hukum. Sedangkan ke sidang pidana beliau di PN Timur itu tidak bisa diwakilkan, karena sifat penasihat hukum itu hanya mendampingi. Jadi seharusnya bicara secara yuridis, beliau harusnya menghadiri persidangan di PN Timur, sedangkan untuk pra-peradilan itu diwakilkan. Tapi kenyataannya beliau tidak mengindahkan itu, sehingga persidangan tidak bisa dilanjutkan. Dan akhirnya hakim memberikan penundaan untuk di sidang berikutnya, ya. Mudah-mudahan ini merupakan panggilan terakhir. Kalau memang tidak juga hadir, maka bukan tidak mungkin hakim bisa mengeluarkan perintah paksa. Karena ini persidangan pidana yang wajib dihadiri oleh terdakwa. Demikian, Mbak. Nah, ini berbanding terbalik nih, Bang, sama statement dari kuasa hukum dari Bu Tifa sendiri yang mengatakan bahwa agenda hari ini tertunda karena merasa undangan yang disampaikan ke Bu Tifa bahwa hari ini ada sidang itu terlalu mendadak. Nah, saya nggak mengerti ya apakah benar itu mendadak atau tidak. Tapi yang menjadi tidak konsisten, kalau betul undangannya tidak diterima secara patut dan layak, kok pengacaranya bisa hadir semua di sidang? Ya, seharusnya kalau memang tidak layak, tidak patut, ya tidak usah hadir semua. Ini kan juga menunjukkan satu sikap ambigu, ya. Kalau di sisi lain mempersoalkan panggilan, tapi di sisi lain penasihat hukumnya hadir semua. Ya, jadi kembali lagi, kalau saya sih tidak melihat ini sebuah bentuk etikat baik, ya, dari Dr. Tifa khususnya, karena seharusnya beliau menghormati persidangan yang harus dihadiri dan tidak bisa diwakilkan. Tapi bagaimanapun itu beliau sudah mengambil sikap, ya kita tinggal melihat bagaimana respon pengadilan manakala nanti di persidangan berikutnya tidak hadir. Tapi yang menarik di sini adalah PN Timur tetap menggelar persidangan Bu Tifa yang artinya tidak terpaku oleh pra-peradilan yang diajukan, karena memang sebenarnya pra-peradilan ini sudah tidak sesuai ketentuan, seperti yang sering saya sampaikan bahwa sebenarnya pra-peradilan itu hanya bisa diajukan di tahap penyidikan ataupun penuntutan. Tapi kalau sudah perkara di persidangan, maka tidak bisa lagi pra-peradilan. Ya, apalagi kalau kita lihat pra-peradilan ini baru didaftarkan tanggal 3 Agustus, sedangkan perkara ini atau dakwaan ini sudah didaftarkan kembali oleh jaksa itu di tanggal 27 Juli. Jadi sudah jelas perkara ini sudah masuk dulu ke persidangan, sudah didaftarkan, baru kemudian Ibu Tifa mendaftarkan pra-peradilan. Jadi ini berbeda ya dengan konteks yang pra-peradilan Pak Roy yang pra-peradilan pertama ya. Dan kalau pra-peradilan yang kedua, ketiga berikutnya itu juga menurut saya yang Pak Roy nggak tepat juga. Tantang ya, menjawab. Kan ada orang di sana yang bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum, dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana.
kalau ada yang namanya pra peradilan itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus tangkap malah. Ya, orang yang ada di Solo itu. Saya nggak tahu siapa yang orang yang ada di Solo itu. Ya, gitu. Tapi yang kemarin bilang dan menantang harus segera masuk ke pokok perkara. Ray Suryo, guys, Ray Suryo lagi. Pak Jokowi kemarin sudah menantang ya untuk segera masuk ke pokok perkara. Nah, di sini ya Ray Suryo itu mengelak kawan-kawanku ya. Dia tak terima ditantang Pak Jokowi. Nah, mana mulut garangmu Roy? Nah, kan gini teman-teman ya. Bahwasanya dia malah justru akan profit. Nah itu, ini suatu satu penyalahan hukum yang dimanfaatkan oleh Roy Suryo guys ya. Dan oke, kalau begitu berarti dia adalah penakut dan tidak mau masuk ke pokok perkara. Kenapa? Kalau dia sampai masuk pokok perkara, saya pastikan dia tidak mempunyai bukti kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tak akan kalah kalau masuk ke pokok perkara. Nah itu Nggak punya ilmu tapi belagu ya, biasa orang sombong kan nggak punya ilmu sebenarnya. Makanya dia rendahin orang lain, gayanya begitu. Kalau orang punya ilmu mah istilahnya ada pepatah kan, semakin berisi padi semakin nunduk. Ini yang nyaring itu, yang tong kosong nyaring bunyinya kan ada juga. Itu pasti tong kosong itu, nyaring kosong bos. Bahaya adu metode. Hari ini mari kita gulirkan aksi Gibran. Apa itu? Aksi gerakan ijazah berintegritas rakyat. Tunjukkan. Mari tunjukkan ijazah kita masing-masing. Upload di sosial media masing-masing. Ini Indrayana sampai dia membuat sayembara nih Pak Jendro 100 juta. Gimana nih Pak Jendro? Iya, sayembara apa? Karapan sapi. Kalau kok bisa ngomong kayak gitu secara konstitusional, sudah terpilih oleh rakyat, kok orang bego KPU itu. Mekanisme dijalani walaupun ada mekanisme yang sempat terhambat di Mahkamah Konstitusi, kan gitu. Kita kan terbuka juga gitu. Tetapi kan faktanya digandeng sama Pak Prabowo dan jadi kontestan, disahkan pemilu, kemudian dipilih oleh rakyat, berarti sah secara konstitusional. Kok tiba-tiba ada yang meragukan semua, yang meragukan nanti lama-lama kalau nanya lagi Pak Gibran lagi pilek, ada sesuatu yang nggak beres di pileknya, katanya lagi macam-macam nanti. Jadi suatu hal yang udah mencari-cari masalah. Nah, sekarang muncul Denny Indrayana tuh kan, padahal ngerti hukum loh nih orang, paham hukum. Pengacara. Nah, ya paham hukum ya, kan bekas wamen kok nggak salah ini dulu nih. Tapi kok sekarang kok begitu ilmu hukumnya? Aneh bin ajaib. Kenapa kita menjatuhkan harkat martabat kita sehingga pengetahuan hukum kita rendahkan gara-gara hanya sesuatu pokok permasalahan lucu? Kalau seandainya Gibran dipermasalahkan masih, saya anggap tuh orang yang sudah tidak punya etika yang benar. Nah, saya berani harus ngomong kayak gitu. Udahlah Denny Indrayana, tolong sadar diri lah, jaga harkat martabatmu, orang yang mengerti dan paham hukum. Jangan jatuhkan martabatmu gara-gara hanya kepentingan seperti kayak gini. Gitu kira-kira. Tapi menurut Pak Jendro sendiri, dia sampai bikin sayembara 100 juta, itu memang sengaja mau menggiring opini publik atau seperti apa sih Pak? Ya coba media berpikir tuh, menggiring publik atau memancing situasi jadi tidak jelas, atau membuat kisruh, atau memancing pendapat-pendapat publik, mengikuti sayembara atau mencari sesuatu, akhirnya semuanya kisruh. Udahlah, jaga dan amankan negara Republik Indonesia ini. Kan sudah banyak isu-isu negara ini yang dibuat oleh orang-orang tertentu. Bagi saya pribadi, saya sentuh juga tentang masalah Agustus bermasalah ini ya. Biar sekalian kita kaitkan. Saya hanya mengharapkan kepada warga negara Indonesia jangan mau terpancing. Karena kalau seandainya ikut-ikutan demo yang nggak jelas juga, itu yang rusak juga negara Indonesia. Nggak usah melihat karena ketidaksenangannya kepada Pak Prabowo, tapi mengajak-ajak untuk demo. Demo nanti kalau berskala seperti kasus 1998, yang rugi juga rakyat, yang rugi juga masyarakat, mencari makan juga susah. Untuk apa sih? Lakukan aja secara konstitusional. Lari ke DPR sana, tunjuk DPR juga bunyi, kan gitu. DPR jangan diam aja, mandah aja seperti kayak gini. Jangan mentang-mentang mitra koalisi katanya sebagai penyeimbang pemerintah, tapi apa yang dilakukan itu nggak memberikan komentar. Yang satu lagi yang sangat saya sayangkan, sampai sekarang kan semuanya menteri-menteri bingkem aja semuanya, nggak ada yang berani ngomong, diem aja.
Nah, kemudian kalau Pak Prabowo nanti memberikan suatu pidato, semua tepuk tangan. Saya juga nggak jelas tepuk tangan apanya orang nih. Walaupun salah nanti beliau tuh ngomong, tepuk tangan semua. Itu namanya asal Bapak senang gitu loh. Ya, itu bukan bagus, malah menjerumuskan gitu loh. Nah, jadi kalau seandainya Pak Prabowo sudah memilih para pembantu-pembantunya, dukung penuh lah Pak Prabowo. Ya, saya yakin Pak Prabowo mempunyai visi misi sebenarnya ingin memajukan bangsa Indonesia. Tapi kalau nggak didukung para menterinya bagaimana? Kan gitu. Masa Pak Prabowo harus berjalan sendiri? Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum, bye bye.